Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, di sebuah perkampungan kecil di Madinah, hidup seorang lelaki bernama Sabit bin Qais. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki suara yang keras. Namun di balik suaranya yang lantang, ia memiliki hati yang lembut dan selalu khawatir akan amalannya. Suatu hari turunlah ayat dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lainnya. Nanti hapuslah amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Hujurat ayat 2. Mendengar ayat ini, Sabit bin Qais merasa sangat terpukul. Ia mengurung diri di rumahnya, menangis tanpa henti karena takut seluruh amal baiknya telah terhapus. Ia berpikir bahwa dirinya termasuk dalam golongan penghuni neraka karena sering berbicara dengan suara keras di hadapan Rasulullah SAW. Beberapa hari berlalu dan Nabi Muhammad SAW menyadari ketidakhadiran Sabit dalam majelis ilmu. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apa yang terjadi dengan Sabit bin Qais? Apakah ia sakit?" Seorang sahabat lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, rumahnya dekat dengan rumahku. Aku melihatnya di rumah, kepalanya tertunduk sedih." Nabi Muhammad kemudian mengutus seorang sahabat untuk mengunjungi Sabit. Ketika ditanya mengapa tidak hadir dalam majelis, Sabit menjawab dengan berlinang air mata, "Aku takut termasuk penduduk neraka. Allah telah menurunkan ayat tentang larangan meninggikan suara di hadapan Rasulullah, sedangkan aku dikenal memiliki suara yang keras." Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tersenyum dan berkata, "Sampaikan kabar gembiraku padanya, ia bukan termasuk penduduk neraka, tetapi ia termasuk penduduk surga." Hati Sabit dipenuhi kebahagiaan yang tidak terhingga mendengar kabar tersebut. Ia kembali hadir dalam majelis Rasulullah dengan semangat baru. Namun kisah Sabit tidak berhenti sampai di situ. Ketika perang Yamamah meletus untuk memerangi kaum murtad setelah wafatnya Rasulullah, Sabit bergabung bersama pasukan muslim. Di tengah pertempuran, ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Betapa buruknya kebiasaan yang kalian lakukan terhadap sahabat-sahabat kalian, wahai kaum muslimin. Begitukah kalian memperlakukan musuh?" Sabit bermaksud menegur pasukan muslim yang mundur. Ia kemudian maju sendirian ke medan perang, mengenakan kain kafan dan minyak wangi sebagai tanda siap mati syahid. Sebelum berangkat ke medan perang, Sabit menitipkan pesan kepada salah seorang sahabat Ansor. Ia melepas baju besi yang sangat bernilai dan berpesan, "Jika aku mati syahid, berikan baju besi ini kepada Khalifah Abu Bakar dan sampaikan salamku padanya, katakan juga agar ia melunasi hutangku." Sabit kemudian berjuang dengan gagah berani dan akhirnya gugur di medan perang sebagai syahid, sesuai dengan kabar gembira dari Rasulullah bahwa ia termasuk penduduk surga. Kisah Sabit bin Qais mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketakwaan, dan perjuangan seorang sahabat yang mungkin tidak sepopuler sahabat lainnya. Ia menghadapi ketakutan terbesarnya dengan iman yang kuat, dan akhirnya mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah. Kisahnya menunjukkan bagaimana Allah Maha Pengampun dan Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi spiritual para sahabatnya. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga adab dalam berbicara dan berinteraksi, terutama kepada orang-orang yang terhormat. Dari kesedihan mendalam hingga kebahagiaan tak terkira, perjalanan Sabit bin Qais menunjukkan bahwa keikhlasan dan ketulusan selalu mendapat tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.